greatness. Declare his majesty. Say, Lord, you are great. You are worthy of all praise. Who do we have in heaven but you? Who do we desire on earth besides you? Come on, in your own words, declare his majesty. Declare his majesty. Declare his glory, his splendor. How great you are, oh God. How great, how great. How great you are, oh Lord. I'm going to read a psalm really quickly from Psalm 100. It says, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. Let's say that together. The Lord is God. He made us. We are his. We are his people, the sheep of his pasture. Come on, family. Enter his gates with thanksgiving. 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 Come on. Enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good. Let's say that together. The Lord is good. And his unfailing love continues forever and ever and ever and ever. Family, we're going to sing that song one more time. Then sings my soul. Let's raise the roof up in here. And then sing my soul. We worship you tonight. How great thou art. How great thou art. How great you are. Yes, how great thou my Savior God. How great thou art. How great thou art. How great. Ya, mari Bapak dan Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini selama 30 menit ke depan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar tenang di hadiratnya Tuhan. Kita mau menyerahkan semuanya sama Tuhan. Apapun masalah kita saat ini yang kita hadapi, mau itu masalah sakit penyakit, masalah keuangan, apapun itu, saat ini kita mau tinggalkan di hadapannya Tuhan. Kita mau ingat Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Karena kita percaya di dalam diamnya Tuhan pun, Tuhan itu punya kuasa. Dia sedang bergerak, dia sedang bekerja buat hidup kita. Jadi masalahnya bukan seberapa besar masalah yang kita hadapi, tapi kita mau ingat, mau fokus sama dengan siapa kita berjalan. Mari Bapak dan Ibu, selama 30 menit ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita bebaskan Roh Kudus bekerja. Kalau ada yang mau duduk, mau menyembah Tuhan berlutut, saya persilahkan. Mari kita datang sama Tuhan. Amin, Jesus. Haleluya, Jesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, Kau yang punya kuasa. Sekalipun
kami berkata, Tuhan, Kau punya kuasa. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walau gunung kami belum berpindah, Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang Mari sama-sama katakan, walau gunung kami belum berpindah, Tuhan. gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Haleluya. Kami percaya bagi setiap rencanamu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami mau berjalan terus sama Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang Kau pribadi yang gak akan pernah berubah, Tuhan. pribadi.
pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yes, kami mau ciptakan ruang buat Engkau bekerja Tuhan. I will make room for you. Mari saat ini kita datang sama Tuhan. Kita buka hati kita. Do whatever you want to. Kita buka ruang buat Tuhan bekerja Do di dalam whatever you want to. Yes, Jesus. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room. I will make room for you, Lord Jesus. To do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you. Bekerjalah seluas-luasnya Tuhan. To do whatever you want to do whatever you want to. I will make room and I will for you, oh Jesus. To do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. I will make room. I will make room for you. I will make room for you, Lord. To do whatever you want to do
ikhlaskan Roh Kudus-Mu bekerja saat ini Tuhan. To do whatever you want to. Lakukan apa yang Engkau mau To Tuhan do dalam hidup whatever kami. you want to. Yesus. I will make room for you, Jesus. To do whatever you want to. To do whatever you want to. I will make room for you. To do whatever you want
segera Mari nikmati kehadirannya Tuhan. nikmati Yes Lord. keindahan Dan keagungan oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati kemuliaan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Yes. ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat saja katakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yes Lord. Yes Lord Jesus. Yes Lord. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Lebih dalam menyembah-Mu. Lebih dalam menyembah-Mu Lord. Lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Oh, yes Lord. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Ya Ramaya So, ya Rama Serererere. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Sererererere. Sererererere. Ya Rama Sererererere. Ramaya So, ya Rama Sererererere. Rama So, Rama Se. Haleluya. Haleluya, Jesus. Betapa disukai tempat kediaman-Mu Tuhan. Yes, Lord. Betapa disukai tempat kediaman-Mu Tuhan. Yes Lord. Seperti rusa yang merindukan air Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, yes Lord. Ya Rabba serererererera. Mari nikmati Dia. Mari selangkah lebih dekat lagi sama Tuhan kita. Mari sentuh hadiratnya Tuhan dengan penyembahan kita. Sentuh hadiratnya Tuhan dengan hatimu. Dengan suaramu mari datang Lord Jesus. Oh yes Lord. Ya Rama Shererere. Ya Rama Sorarara. Yes Lord.
Tuhan kita, mari sembah Dia. Mari jemaat angkat tanganmu, tinggikan Tuhan kita. Yes Lord Jesus, amin. Menikmati kasih anugerah Dan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku Ya Tuhan, kami sungguh menikmati waktu bersama Tuhan pagi hari ini. Thank you for your presence. Makasih buat hadirat-Mu. Kami sungguh mengalami lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. So thank you Lord. Makasih buat waktu yang indah. Kami bisa intim sama Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Kami tahu dari hadirat Tuhan ada sukacita, di hadirat Tuhan ada pengharapan, di hadirat Tuhan ada kesembuhan, di hadirat Tuhan ada kelepasan, di hadirat Tuhan ada breakthrough buat semua permasalahan kami. So we enjoy it Lord. Terima kasih Bapak. So biar kami terus tenggelam dalam lautan kasih karunia-Mu. Kayak mau tangkap isi-hati Tuhan saat ini. Kayak buka telinga rohani kami, membuka mata kami, membuka hati kami dan pikiran kami buat menangkap isi hati Tuhan. So here we are Lord. Speak to us like only you can. Bicara buat kami Tuhan. Kami siap buat mendengar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari semua yang siap buat firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih tim Vision Worship. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Wow, let me look at you. Senang banget akhirnya bisa kembali ke Bogor lagi. Dan setiap tahun saya datang, saya bersyukur, saya ngelihat gimana Tuhan bekerja dan membawa pertumbuhan buat jemaat di CDC Bogor tempat ini. So puji Tuhan. Apalagi saya dengar berita gembira bahwa saudara sedang mempersiapkan untuk akhirnya bisa punya rumah baru. Wow, tempat baru pastinya exciting banget. Tentunya perubahan kadang-kadang beberapa hal mungkin gak terlalu nyaman, tapi mari ingat kembali bahwa tujuan kenapa kita perlu tempat yang permanen, selain tentunya supaya ibadah bisa lebih mudah ya, tanpa harus bongkar pasang tiap minggu gitu ya, tapi juga supaya lebih banyak orang bisa kita menangkan untuk bisa ketemu Yesus, amin. Dan bukankah itu yang jadi tema kita di bulan ini, untuk bisa punya bisa punya semangat outreach untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa buat nama Yesus. So mari dukung Pastor Chris, Pastor Naf buat project ini. Percaya banget rumah baru kita nanti bakal bisa mendatangkan banyak jiwa buat Tuhan. Amin, amin, amin. So nanti di ibadah Arrow nanti saya bakal banyak lebih bahas tentang memenangkan jiwa. So kalau saudara masih merasa berjiwa muda, boleh datang di ibadah nanti siang. Tapi di ibadah pertama ini Tuhan gerakin saya justru buat lebih banyak fokus kepada tema tahunan saudara. Yang saya kira bagus sekali, yaitu soal
diam dalam hadirat Tuhan. Betul ya temanya itu ya tahun ini ya. Oke, ini good banget. Silence in the presence of God. Karena kenyataannya Bapak Ibu, berdiam di hadirat Tuhan itu nggak gampang. Coba kita diam sebentar. Oh, 5 detik aja udah kayak agak awkward ya, agak canggung nih, kenapa diam aja. Ternyata diam itu nggak gampang. Untuk berdiam itu dibutuhkan sebuah disiplin rohani dan itu perlu kita bangun sama-sama. Oke, dan ini yang saya pengen kita sama-sama belajar di pagi hari ini. Saya mau sharing dengan judul slow down. Oke, ada di depan slow down. Artinya tenang, jangan buru-buru. Slow down, tenang. Dan ini kayaknya pesan yang sangat kuat Tuhan taruh di hati saya di hari-hari ini. Karena kita hidup di zaman yang serba cepat, ya nggak sih Bapak Ibu? Kita semua kayaknya makin hari makin sibuk, makin banyak aktivitas, makin banyak achievement, target yang mau kita kejar. Bahkan waktu kita punya sedikit aja waktu luang, kita cenderung buat berpikir, oke, saya punya waktu sedikit, saya bisa bikin apa lagi ya? Gimana supaya hidup saya makin produktif ya? Betul? Dan tentunya ini bagus, gak ada yang salah dengan itu, normal, mengingat kebutuhan hidup pun naik terus. Ya kan, kita banyak keperluan, tagihan perlu dibayar, anak sekolah harus dibayar, kita punya dapur yang harus terus ngepul gitu ya. So kerja keras itu perlu banget, that's good, bekerja keras, produktif, bagus. Tapi ini yang berbahaya, bahwa kalau kita nggak hati-hati dengan semua kesibukan tersebut, kita bakal tanpa sadar dikendalikan oleh our busyness. Dan bukan oleh Tuhan. Mari renungkan ini. Harusnya kan hidup kita bisa maksimal untuk memenuhi panggilan Tuhan, betul ya? Tapi akhirnya kebalikannya tuh. Kita begitu sibuk dan akhirnya tugas Tuhan hanya mengikuti kita, membantu kita memenuhi fokusnya kita. Akhirnya terbalik tuh. Dan kalau udah ngomongin kemauannya kita, plannya kita, wah kita kan pengennya cepat Bapak Ibu, iya gak sih? Wah Tuhan saya maunya sekarang. Pokoknya doanya hari ini dijawabnya kemarin Tuhan. Pokoknya harus cepet, saya gak mau nunggu. Maunya cepet aja pokoknya gitu ya. Kita paksa Tuhan buat bergerak dengan arahnya kita, planningnya kita, kecepatannya kita. Kita berusaha ngajarin Tuhan. Tuhan kelamaan nih gak becus Tuhan. Betul gak? Padahal biasa kita nyanyi, kalau kita nyanyi gimana Bapak Ibu? Lagunya apa tuh? Mengikut Yesus, kesukaan hati. Yang benar, suka mengikut Yesus. Kalau kita bilang mengikut Yesus, artinya Bapak Ibu, Yesusnya ada di mana, ayo? Di depan dong ya. Yesus di depan, kita mengikut dari belakang. Nah seringnya sayangnya, tadi kan, kita ngerasa Yesus kelamaan nih. Udahlah, saya aja yang lari ke depan. Yesusnya kita salib, gitu kan. Kasihan Yesus kan tahun 2000 tahun yang lalu dia disalib, hari ini kita salib lagi gitu kan. Kita pengen lebih cepat, kita ngerasa Tuhan tuh kelamaan, kita pengen lari duluan. Dan akhirnya kita malah berakhir dengan berbagai banyak masalah. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau belajar diam dari hadirat Tuhan, kita perlu melihat Yesus. Yesus itu hidupnya sangat dia produktif, dia maksimal, tapi dia gak buru-buru. Wah terima kasih. Terima kasih Bu. Yesus itu, dia itu nggak buru-buru. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu berapa contoh pelayanan Yesus. Di Markus 6 ayat 30, di layar juga bisa tampilkan. Dibilang kemudian rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. So kita lihat di kisah ini, Yesus tuh sangat peduli sama kesehatan kita, ketenangan kita, ya gak sih? Ketika dia lihat di pelayanannya, ini orang banyak berdatangan, dia bilang ke murid-muridnya tuh, guys, tenang. Ini pelayanan gak ada habisnya nih, kita perlu break bentar, pada makan dulu nih, istirahat dulu bentar ya. Habis itu kita baru lanjut lagi, rest dulu. Kalau kita biasanya kebalikan ya kan, ketika lagi banyak proyek berdatangan, wah klien lagi banyak nih, istirahat mah nanti lagi aja. Yang penting serang gas, kerja. Kalau kita kan gitu ya, tapi Yesus enggak.
diambil waktu tuh untuk makan, untuk istirahat. Karena kerjaan gak akan pernah ada habisnya Bapak Ibu. Bukankah semakin kita bekerja dengan baik, excellent, maka akan semakin banyak proyek yang datang. Kalau yang datang makin banyak justru kan. Itu firman Tuhan, karena bilang kan kalau kita setia di perkara kecil, perkara besar dikasih ke kita kan. Jadi gak bakal habis tuh, bakal makin banyak. Jadi kita perlu putuskan, ambil waktu buat oke, stop nih, istirahat dulu nih. Ini udah gak bagus buat kesehatan saya, ini udah gak bagus buat fisik saya nih. Oke, kita perlu perhatikan jam makan kita, jam tidur kita, kesehatan kita. Oke, terutama di masa lagi puasa ke pas 21 ya. Ini momen dimana kita perlu balancing lagi waktu-waktu hidup kita. Ini good banget. Dan itu yang Yesus ajarin. Karena kalau kita gak sehat, gak bisa kerja juga kan. Lihat contoh lain nih di Yohanes 11 ayat 6. Kita semua pasti tahu kisah ini. Namun saat didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tahu kisah ini ya? Jadi waktu itu Yesus dengar kabar bahwa sahabatnya Lazarus jatuh sakit, hampir meninggal. Itu kan orang bilang, Yesus, Lazarus udah mau mati tuh, cepetan kunjungi dia, datengin dia. Yesus waktu dengar gitu, dibilang dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Wah, so aja, santai aja, ya, kayak digambar tuh ya. Dia malah ke pantai gitu kan, mungkin minum jus di pantai. Tenang aja, tenang, gak usah buru-buru, so aja. Yesus nyantai banget. Santuy aja. Yesus itu gak pernah membiarkan dirinya didikte oleh jadwal kita, oleh agenda kita. Oke, kita yang selalu paksa Yesus buat ikutin jadwal kita kan. Tapi gak bisa, because God is bigger than our schedule. Tuhan lebih besar daripada agenda kita. Jadi Yesus tenang aja. Indian kita tahu kisah ini ya, kita gak usah buka ayatnya, tapi kita tahu pada akhirnya bener tuh. Lazarusnya keburu meninggal, telat gitu kan. Yesus setengah telat, kira-kira dia santuy gitu kan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian kan. So apa yang terjadi? Nama Tuhan makin dipermuliakan. Tadinya harusnya mujizat orang sakit sembuh, sekarang jadi mujizat orang mati bangkit. Lebih hebat mana coba? Hebat yang kedua kan? Jadi Yesus sengaja dia mengambil waktu karena dia tahu ini timeline dia nih. Dia udah punya planning, dengan begini nama Tuhan akan lebih dipermuliakan. Nah itu kita perlu percaya sama waktunya Tuhan. Nah dan kita lihat di slide berikut, Yesus tuh selalu berjalan. Jesus always walk. Saya gak pernah ketemu ayat di Alkitab yang bilang Yesus berlari. Ada gak Bapak Ibu? Gak ada ya, Yesus selalu jalan loh. Yesus berjalan menyusur danau saat memanggil Simon dan Andreas. Yesus berjalan lewat rumah cukai saat memanggil Matius atau Lewi. Yohanes Pembaptis melihat Yesus berjalan lewat. Yesus berlari di atas air, gitu? Enggak kan, berjalan di atas air, betul ya? Yesus berjalan-jalan di bait Allah. Yesus berjalan bersama 2 murid ke Emmaus. Selalu Yesus berjalan. Ayatnya selalu bilang gitu. Dan itu yang bikin pelayanannya itu ternyata efektif. Bahwa dia itu, yes dia busy, pelayanannya banyak, produktif iya. Tapi dia tuh gak pernah hari, gak pernah buru-buru, rusuh gitu gak pernah. Kerjaannya banyak banget tapi dia gak rusuh. Dan waktu dia berjalan, dia ketemu dengan orang yang tepat tuh. Iya kan? Dia berjalan lewat danau, ada Simon sama Andreas dia panggil. Dia lagi jalan lewat rumah cukai, itu ada Matius dia panggil. Nah sementara kita, seringkali kita melewatkan peluang-peluang yang bagus, kita melewatkan orang-orang yang tepat, momen-momen yang pas. Karena apa? Karena kita buru-buru, kita lari, kita rusuh. Akhirnya terlewat tuh sama kita tuh. So we need to slow down. Oke, kita perlu lebih tenang. Dapat sesuatu Bapak Ibu? Saya akan berikan 2 alasan aja kenapa kita perlu slow down. Yang pertama, we slow down to learn patience. Kita belajar bersabar. Dan ini gak gampang. Gak ada orang yang sukanya menunggu, ya gak sih? Tadi kan zaman serba cepat, pengen semuanya instan. Kita sukanya fast food karena gak usah nunggu, terus aja langsung, ya kan? Kita kalau pesan ojek online, nunggu 3 menit gak datang, cancel, cari yang lain yang lebih dekat. Kita banget gak sih? Kita gak suka menunggu di zaman ini, kita pengennya cepat semua. Ya. Makanya kenapa investasi bodong itu laris. Karena cepet kan, kita pengen cepet kaya, ya gak sih? Ini emang udah nature-nya kita. Kita gak suka menunggu. Padahal firman Tuhan ajarin,
menunggu itu bagus. Mazmur 37 ayat 7, ini dalam bahasa Inggris saya bacakan. Be patient and wait for the Lord to act. Sabar dan nantikan Tuhan bertindak. Don't be worried about those who prosper or those who succeed in their evil plans, dibilang. Jangan pusingin tuh orang-orang lain yang kayaknya, kok dia lebih berhasil? Kok dia lebih cepat sih? Kok dia udah maju duluan sih? Enggak, jangan pusingin mereka. Don't give in to worry or anger, it only leads to trouble. Jangan kasih ruang buat kekhawatiran, buat kemarahan. Itu cuma bikin susah nanti. Nah, kita perlu belajar nih. Jangan kasih ruang buat worry and anger, kekhawatiran sama kemarahan kita. Ya kan kalau kita khawatir kan jadinya marah-marah, ya gak sih? Waduh, gimana nih kalau nanti bayar uang sekolah anak gak cukup, gimana nih? Waduh, makanya harus kerja lebih keras. Wah, kerja. Akhirnya gak punya waktu buat keluarga, buat pasangan. Wah, anger tadi ya. Wah, marah-marah terus nih. Suami pengen buru-buru berangkat ke gereja pagi ini mungkin gitu ya. Nah, istri masih lagi make up-an, catokan pelan-pelan gitu ya. Aduh, cepetan dong, kamu gimana, telat ke gereja nih. Wah, jadi marah-marah. Wah, ngechat pacarnya 5 menit belum dibales ya. Kita ngechat jam 9:05 baru dibales. Yang muda-muda tahu ya, apa yang terjadi, kita marah kan. Kamu 5 menit ngapain aja sih? Kenapa gak balas langsung kan? Kita gak suka nunggu. Kita gak sabar. Padahal kalau kita ingat firman Tuhan di 1 Korintus 13 gak ada di ayat. Tapi semua tahu lah ya, definisi kasih apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya lah. Tapi dari semua definisi kasih itu, yang pertama disebut, kasih itu sabar. Itu yang pertama disebut loh. Ya kan? Dan oke, boleh bilang ke pasangannya yang ada di sini, pasangannya yang sabar sama aku ya. Oke, boleh bilang ke pasangannya ya. Oke. Dan gini loh, sabar itu bukan berarti lalu kita lagi ngantri panjang gitu ya. Terus semua di belakang kita bilang silakan Bu duluan aja. Pak silakan duluan, oh saya mah sabar gak apa-apa, duluan. Ya kita gak maju-maju dong, gak gitu juga ya. Sabar bukan kayak gitu. Tapi saya temukan sabar itu ini. Sabar itu artinya kita menyelaraskan diri kita dengan waktunya Tuhan, kecepatannya Tuhan, prosesnya Tuhan. Itu yang namanya sabar. Oke, nggak tadi tuh yang pakainya lari-lari rusuh, Yesus salib sama kita gitu ya. Enggak. Tapi juga nggak terlalu lambat, pelan banget. Sampai Yesusnya jauh di depan nggak kelihatan tuh kan, kejauhan. Nggak gitu juga, oke. Pas, timingnya pas, kecepatannya pas, momennya pas bareng sama Yesus. Nah itu namanya sabar. Oke, so itu yang kita perlu belajar. Kita slowing down buat belajar sabar, karena kasih itu sabar. Amin. Hal yang kedua, we slow down to enjoy. Nah ini bagus nih. Ini polanya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara ingat ya, dia bekerja 6 hari, lalu di hari ke-7 dia istirahat, betul ya? Masih ingat kan? Nah, pernah gak saudara renungkan kenapa Tuhan istirahat di hari yang ke-7? Emang Tuhan capek gitu? Kalau Tuhan capek dia bukan Tuhan dong, masa bisa capek Tuhan? Kayak dia mau kerja 1000 hari juga gak bakal capek. Tapi kenapa dia ambil hari ke-7 buat istirahat? Nah, saya temukan jawabannya di Kejadian 1 ayat 31. Ada di layar. Dibilang, then God look over all he had made. Ini hari ke-6 ya. And he saw that it was very good. And evening passed and morning came, marking the 6th day. Jadi pada hari ke-6, setelah hari ke-6 habis beres, lalu apa yang Tuhan buat? Dia step back dan dia menikmati hasil kerja kerasnya. Dia ngelihat bumi, wow, it was very good. Bagus banget nih yang gue bikin nih. Yang kita ciptain bagus banget nih. Tuhan ambil waktu buat menikmati hasil kerja kerasnya. Nah kita perlu kayak Tuhan. Kadang-kadang kita perlu ambil waktu buat look back, step back, mundur, dan lihat how far we've come. Karena kalau enggak kita bakal mengeluh terus. Aduh kenapa nih kok hidup gini-gini amat sih, capek terus ya. Wah kayaknya setengah mati, target baru lagi. Waduh ini kayaknya deadline lagi dari bos. Waduh ini mau sampai kapan. Tapi kalau kita bisa ambil waktu buat tenang, kita mundur selangkah, kita lihat, wow ternyata selama ini Tuhan baik ya. Saya bisa sampai ke titik ini
ternyata Tuhan tuh udah bawa saya sejauh ini. Wah, Tuhan baik banget. Kita bisa bersyukur. Waktu kita mengambil waktu untuk slowing down. Kita nggak stres terus, kita nggak pusing terus. Kerja 6 hari, istirahat sehari, buat enjoy. Dan bukankah itu yang dipraktekkan sama bangsa Yahudi sampai hari ini? Kalau sudah pergi ke Israel, yang udah pernah ikut Holy Land Trip gitu ya, itu di setiap minggu mereka masih mempraktekkan yang namanya hari Sabat, betul ya? Sorry. Bisa lihat slide berikutnya. Nah, di Israel sana, bangsa Yahudi, mereka praktekin yang namanya Sabat. Nah, di hari Sabat, which is di hari Sabtu mereka ambilnya, di Sabat itu mereka nggak boleh kerja, mereka nggak naik mobil, mereka nggak boleh bikin api buat masak, gitu ya. Jadi semua makanan bakal dingin. Mereka bahkan, waktu saya ke Israel beberapa tahun yang lalu ya, mereka bahkan nggak boleh mencet tombol lift. Karena itu menciptakan api katanya kan kalau mencet. Jadi nggak boleh tuh, liftnya di set otomatis buka tutup di setiap lantai. Kebayang nggak? Saya nginep di lantai 7, sarapan di lantai 1. Jadi saya pengen makan pagi-pagi, masuk lift gitu ya. Oke, turun lantai 6, buka pintu, tungguin. Turun lantai 5, buka. Turun lantai 4, aduh ini kapan nyampe ya udah lapar tuh kan. Tapi itu mereka buat. Mereka betul-betul menjaga hari Sabat. Oke, tentunya kita nggak usah sampai gitu-gitu amat. Tapi ada konsep yang kita bisa belajar yang bagus banget. Bahwa Sabat ini adalah waktunya mereka menikmati. Makanya ada firman Tuhan bilang kan, bahwa Sabat diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Kan Yesus bilang gitu ya. Jadi ini waktu di mana mereka menikmati. Rest, istirahat itu is a gift that we should be able to enjoy. Makanya kan Sepuh Bertala bilang apa? Kuduskanlah hari Sabat. Kata kuduskanlah ini artinya adalah to set apart, memisahkan. Ini waktu dipisahkan untuk kita apa? Untuk kita menikmati. Nah kalau di Israel sana, Sabat itu dimulai hari Jumat berarti ya. Jumat jam 6 sore, itu mereka mulai Sabat tuh. Sampai Sabtu jam 6 sore besoknya 24 jam. Itu hari Sabatnya mereka. Dan saya pelajari aktivitas mereka di hari Sabat itu menarik banget. Mereka ngapain aja. Yang pertama, mereka take time buat enjoying family. Menikmati keluarga. Ini tadi ya, jam 6 sore mulai Sabat nih ya. Nah mereka bakal kumpul, lalu makan malam bersama keluarga. Mereka duduk bareng keluarga, makan bareng, ketawa-ketawa, bercanda gitu ya. Menikmati, enjoying their family. Saya selalu encourage para pasangan-pasangan di gereja kami, you guys setahun sekali minimal, please ambil waktu, pergi sama keluarga liburan lah. Nikmati keluargamu, karena tadi kerjaan gak ada habisnya. Ambil waktu buat spend time sama keluarga. Karena kalau enggak nanti pasangan cuma kita lihat sebagai sesuatu yang useful, bukan sesuatu yang beautiful. Ya enggak sih? Kita ngelihat pasangan kita cuma sesuatu yang penting ada yang nemenin gue, yang penting ada yang jagain gue, yang penting ada yang nafkahin gue gitu ya. Kita cuma apa ya? Itu bukan pernikahan ya menurut saya. Itu sih penyalahgunaan gitu ya. Kita cuma manfaatin doang pasangan kita. That's not enjoyment, that's abuse. Sedih gak sih kalau misalnya terus bayangin ya Pak Kris suatu hari ada jemaat datang, puji Tuhan Pastor, kami baru merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-25. Kami berhasil bertahan 25 tahun dalam pernikahan kami. Pasti Pak Kris pasti kayak, hah? Bertahan? Masa bertahan doang 25 tahun? Sedih banget. Enggak lah. Pernikahan, keluarga itu buat kita nikmati Bapak Ibu. Kita perlu enjoy, bukan bertahan doang. Udah jangan cerai, jangan pisah. 50 tahun kayak gitu. Wah sedih banget. Enggak lah. Nikmati keluargamu. Nikmati pasanganmu, nikmati anak-anakmu. Karena itu dari Tuhan. That's why we need to slow down. Apalagi yang mereka buat di hari Sabat. They are enjoying their sleep. Ini bagus. Mereka itu ambil waktu buat tidur. Kan tadi ya abis makan malam sama keluarga, udah tidur tuh. Hari-hari ini saya temukan, ini banyak orang susah tidur Bapak Ibu. Kerjaan tadi ya, wah begitu cepat, kan? Kerjaan begitu banyak, dan kayaknya tidur yang nyenyak jadi sebuah luxury. Kayak susah banget mau tidur. Wah, akhirnya mereka stres gitu kan, gak bisa tidur semalaman, diranjang udah, tapi pikirannya gak bisa tidur tuh.
Akhirnya scrolling HP sampai tahu-tahu udah jam 5 pagi kan, terus ke kantor lagi, di kantor ngantuk, lemes gitu kan. Ini terjadi nih, insomnia. Akhirnya kerja, kuliah, lemes gitu kan. Nah, menarik banget sistem orang Yahudi ini, kerjanya bagus banget sih. Kan tadi ya, sabatnya dimulai jam 6 sore. Kalau kita kan hari itu dimulai jam 12 malam ya, 12 malam itu mulai hari yang baru. Kalau mereka itu hari yang baru dihitungnya jam 6 sore tuh, itu mulai hari yang baru. Jadi mereka itu memulai hari dengan istirahat dulu. Itu hari yang baru tuh, sore makan, tidur, baru aktivitas. Kalau kita kan kebalikan ya, kita mulai hari dengan kerja. Dan sepanjang hari kita menunggu-nunggu kapan gue bisa pulang, bisa istirahat. Orang Yahudi dibalik sama mereka, jam 6 sore ini hari yang baru, kita mulai dengan keluarga, istirahat, habis itu baru kita kerja. Bagus banget polanya mereka. Ya sih, kan tidur itu esensial, pengaruh ke kesehatan fisik kita, sekali lagi. Nah, dan terakhir apa yang dibuat di hari Sabat? Mereka enjoying God. Wih. Di hari Sabat itu, Sabtu, mereka pergi ke sinagoga buat beribadah. They spend that day enjoying time with God. Dan ini yang kita perlu lakukan waktu kita slowing down, rest, khususnya di fast 21 ini. We take time to enjoy God. Karena seringnya kita datang sama Tuhan bukan buat enjoying moment with God. Kita datang sama Tuhan dengan list of our petition, daftar permintaan kita, ya nggak sih? Tuhan saya pengen A, Tuhan saya pengen B, Tuhan saya perlu bayar tagihan ini Tuhan, Tuhan saya perlu kejar promosi ini Tuhan, tolong bantu ya Tuhan ya. Wah, dengan begitu banyak list permintaan kita untuk Tuhan. Tentunya nggak salah, kita boleh minta sama Tuhan. Oke, kita percaya Bapak juga senang dengan anak minta ya, that's good, bagus, nggak apa-apa. Tapi hubungan itu kalau cuma minta-minta doang, kayaknya kurang sehat ya nggak sih Bapak Ibu? Minta boleh, tapi di luar itu perlu ada keintiman, right? Nah, Sabat, ini nih intinya Sabat. Sabat is not about asking for something, but about being with someone. Jadi Sabat itu bukan buat minta sesuatu, tapi buat bersama dengan seseorang. Itu inti Sabat. Jadi kadang-kadang kita perlu ambil waktu buat tadi. Diam di hadirat Tuhan, bukan buat berdoa minta-minta, bukan. Tapi buat menikmati Tuhan aja. Enjoying God, being amazed by Him. Menikmati kebesaran Tuhan, kayak tadi kita nyanyi kan. Cara paling gampang saya mau kasih tips, boleh Bapak Ibu? Pergi ke alam. Ini cara paling gampang buat menikmati Tuhan. Ke pantai kayak ke gunung kayak, ini Green Forest bagus banget tempatnya. Nikmati alam. Karena waktu kita dekat sama alam, seringkali Tuhan tuh bicara loh. Itu yang saya alami ya. Makanya kenapa orang-orang di pedalaman ya, yang belum pernah dengar Injil, mereka somehow bisa tahu Tuhan ada. Karena mereka looking at the creation, mereka ngelihat ciptaan Tuhan. Kan firman Tuhan bilang gitu kan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi Tuhan tuh bicara lewat keindahan alam ini. Istri saya Evalin, dia seorang penggemar budaya Jepang. Dia bilang di Jepang itu kalau orang udah stres kerja, disuruh healingnya itu disuruh pergi ke hutan buat istirahat. Makanya namanya forest, kan hutan forest kan, for rest. Green Forest, tempat buat forest di sini istirahat. Wah pas banget kita di sini. Jadi kadang-kadang saya selalu ambil waktu itu. Saya setahun sekali saya biasa pergi sendirian. Kadang saya ke Pangandaran gitu ya, pas saya lagi ke Kuala Lumpur saya naik bus sendirian ke Port Dickson, ke pantai. Dan seorang suka tanya, Pastor Ryan ngapain pergi sendirian, kurang kerjaan ya? Enggak, ini waktu saya sama Tuhan. Jadi dan waktu saya duduk di pinggir pantai sendirian ya, saya bahkan nggak yang berdoa, baca Alkitab, enggak. Cuman diam, duduk gitu ya di pinggir pantai. Dan waktu saya lihat lautan luas, kayak Tuhan tuh bicara sama saya. Bahwa di tengah lautan kasih karunia Tuhan, saya tuh cuma kayak upil. Kecil banget gitu kan. Gak ada artinya gitu, Tuhan bicara banyak. Jadi, ini tips dari saya bagus lah. Saudara pergi ke alam sekali-sekali gitu ya. Matiin handphone, nikmati kebesaran Tuhan di sana. Oke. Tuhan bisa bicara banyak. Nah ini penting, teknis. Nah Sabat ini perlu kita dengan sengaja kita atur. Oke, plan your Sabbath intentionally. Di planning, persiapan nih. Apanya? Waktunya. Harus sengaja nih. Karena tadi kan kerjaan gak ada habisnya nih.
Kalau nunggu ada waktu, nggak bakal ketemu waktu Bapak Ibu. Oh nggak bisa, deadline berjalan terus. Proyek satu beres, proyek lain masuk kan. Nggak bakal habis nih. Nah kita perlu atur waktunya. Nah saya sarankan 1 kali sehari, saudara perlu ada waktu buat tenang dalam hadirat Tuhan. Saat teduh kita lah ya, terserah mau pagi hari, malam hari, terserah. Tapi once a day, miliki waktu sebentar buat tenang di hadirat Tuhan. Kemudian sekali seminggu, udah pasti dong, 1 hari kita khususkan buat Tuhan dong. Which is hari Minggu kan kita datang. Ini hari Minggu pas banget nih tadi kan. Kita enjoying God, ibadah bareng-bareng di sini. Terus kita enjoying family kan, abis ini pada makan sama keluarga tuh jalan-jalan. Gitu kan. Udah gitu kita tidur, istirahat, enjoying. 1 hari seminggu. Plus tadi, sekali setahun kalau boleh saya encourage Bapak Ibu buat ambil waktu untuk pergi liburan lah somewhere. Kalau bisa, enggak usah yang jauh-jauh juga gak apa-apa. Tapi yang bisa tenang gitu. Bisa menikmati Tuhan, menikmati keluarga. Oke, tapi ini di planning sekali lagi. Diatur, karena kalau nggak diperencanakan, biasanya nggak bakal pernah ada waktunya. Oke, waktu harian, waktu mingguan, waktu tahunan. Kita atur buat slowing down, buat rest. Oke, kemudian yang kedua the purpose dibilang. Kalau mau pergi buat rest, ini tujuannya jelas nih Bapak Ibu. Buat reconnect sama Tuhan. Ya, karena kalau kita cuman pergi liburan untuk healing ala-ala gitu ya. Biasanya pulang-pulang gak seger tuh, malah makin capek. Pernah mengalami gitu. Kita pergi liburan, terus pas pulang-pulang bukannya fresh, malah makin capek, aduh. And we need a vacation for that vacation. Kita perlu liburan lagi buat liburan itu. Kayaknya kok gak ada hasilnya ya. Karena gak ada goalnya nih. Bahkan kalau yang suka pergi sendirian kayak saya tadi ya, yang suka solo travel kayak saya, penting banget tentukan tujuannya. Karena kalau enggak, wah pergi sendirian itu godaannya banyak Bapak Ibu. Iya kan? Mau godaan seksual, mau godaan makanan, pengen jajan terus gitu kan. Godaan pengen shopping semua masuk keranjang di HP, wah gitu kan, itu godaannya banyak. Makanya kudu jelas nih, oke saya mau pergi, tapi saya tujuannya itu mau terhubung sama Tuhan lagi. Ini penting banget. Oke, jadi pastiin waktu kita ambil sabat, silent and solitude, kita punya tujuan, saya pengen connect sama Tuhan. Saya pengen merasakan kasihnya Tuhan. Jangan cuma pergi liburan doang, oke? Liburannya bagus, tapi jangan cuma itu aja. Ambil sebuah tujuan, saya pengen terhubung sama Tuhan. Menikmati Tuhan lagi. Dan terakhir, responsibility dong. Tanggung jawab. Kalau mau pergi buat rest, jangan asal pergi meninggalkan tanggung jawab. Gitu kan, kata pesarian suruh liburan, oke, Pak Kris saya pergi dulu ya, yang main gitar siapa nanti, oh nggak tahu lah saya mau liburan pokoknya, jangan gitu oke. Kalau mau rest, coba atur dulu, maka kan di planning kan, kita planningin. Orang Yahudi itu, mereka itu benar-benar planning carefully buat sabat, kan Jumat malam mereka mulai ya, Jumat pagi itu mereka udah belanja, mereka masak dulu gitu ya, mereka udah siap-siap, mereka pastikan semuanya ready, supaya ketika sabat, udah mereka tinggal enjoy, karena semua udah beres nih. Nah itu yang perlu kita buat juga. Oke, jangan langsung main kabur aja, tapi mari betul-betul diatur gimana schedule-nya, diatur yang baik untuk kita bisa menikmati. Sip, dapat sesuatu Bapak Ibu? Terakhir adik kita lagi ya, 5 menit lagi. Terakhir, semoga-modahan saya mau kasih keseimbangannya nih, supaya jangan nanti jadi pada malas kerja, itu kan bilang, wah kata pesarian harus slow down, gak usah kerja, enggak. Tadi ya kerja keras perlu banget, tapi perlu kita seimbangkan. Dan buat itu kayaknya bagus banget kita belajar dari kisah terakhir ini soal Marta dan Maria. Semua kenal ya 2 tokoh ini ya. Tadi kan Lazarus yang dibangkitkan dari kematian punya 2 saudari, yaitu namanya Maria sama Marta. Jadi 3 bersaudara ini sahabat Yesus nih, Maria, Marta sama Lazarus. Dan Yesus sering berkunjung ke rumah mereka. Nah kita tahu di kisah ini, suatu hari Yesus datang ke rumahnya teman-temannya ini. Dan di hari itu Marta itu sangat sibuk melayani. She has the best hospitality. Wah begitu Yesus datang, Jesus welcome home. Aduh udah lama gak ketemu, duduk. Yesus, pengen cemilan apa? Pisang goreng ya, bentar saya gorengin ya. Wah Marta lari ke dapur, dia goreng pisang di dapur. Wah
sibuk, oke beres. Dia keluar lagi, oke Yesus ini pisang goreng ya. Belum ada kopi ya, bentar ya Yesus, bentar ya kopi ya. Oke dia balik ke dapur lagi, dia bikin kopi di dapur, balik lagi. Oke Yesus ini kopinya silakan. Waduh bentar lagi udah jam makan siang nih, saya masak dulu Yesus ya, saya masak ya. Tenang ada 7 macam masakan yang pasti enak banget. Tunggu di sini ya. Wah dia balik ke dapur lagi, dia masak lagi. Wah pokoknya maksimal banget. Pelayanannya hebat banget Marta ini. Bolak-balik ke dapur. Nah saudarinya Maria, dia duduk nemenin Yesus dibilang kan, tahu kisah ini ya. Yesus apa kabar? Duduk-duduk yuk. Aduh saya senang banget loh kalau ngobrol sama Yesus, selalu dapat pencerahan baru, dapat ide-ide. Gimana Yesus kabarnya baik? Gimana ininya perjalanannya kemarin? Coba Yesus punya pesan apa buat saya, kita coba ceritain dong. Dia curhat di situ. Wah apalagi Yesus, ngedengerin Yesus seneng banget ya. Yesus ini gorengannya Marta enak nih dimakan Yesus. Gimana Martanya gak marah gitu kan. Ini si Maria bukan ada bantuin malah makanin cemilan gue lagi. Berantem sama mereka gitu. Lukas 10:40 dibilang ayatnya. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. Martha itu teralihkan, dia sibuk banget gitu kan. Sampai dia samperin Yesus, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Tuhan gak peduli, ini gue sibuk sendiri, ini Maria suruh bantuin gue dong. Lihat gimana seringkali kesibukan itu mendistract kita dari Tuhan. Tujuan kita baik, kita mainin Tuhan bagus. Kita kerja keras, itu pun bentuk pelayanan kita, betul kan? Kita kuliah dengan rajin, itu bentuk pelayanan kita. Itu semua bagus, tujuannya bagus, motivasinya Marta bagus banget. Terus Tuhan bilang di ayat 41, Yesus jawab apa? Yesus bilang, Marta, Marta, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away for her. Yesus bilang, Maria memilih apa yang better. Better artinya lebih baik, betul ya? Kalau dibilang lebih baik, berarti bukan yang ini jelek loh. Betul ya? Yang Marta bilang gak jelek, yang Marta lakukan gak jelek. Melayani bagus, tadi sudah bilang ya. Kerja keras bagus, pelayanan bagus. Tapi ada yang better nih. Ada yang lebih baik. Serving is good, working hard is good. Dan Yesus gak bilang, kalau gitu kamu gak usah pelayanan ya, gitu kan. Kamu duduknya di sini seharian, nggak gitu juga, gitu kan? Tapi Yesus bilang, kita perlu ambil waktu nih untuk berdiam di kaki Yesus seperti Maria. Karena untuk itulah kita diciptakan. Bukankah kita disebut sebagai human being, bukan human doing, ya kan? Jadi doing for God is good, but being with God is even better. Bekerja buat Tuhan bagus. Berada bersama Tuhan, itu lebih bagus lagi. Nah ini kita perlu keseimbangan dua-duanya nih. Kalau kita cuma fokus sama doingnya aja, kita bakal kayak Marta. Niatnya baik banget, wah pengen kasih yang the best buat Tuhan. Wah, kita kerja Senin sampai Jumat, Sabtu latihan, Minggu pelayanan, bagus, semuanya bagus, gak ada yang salah. But along the way, Marta kecapean, kita kecapean, kita burn out. Dan kita datang, pas Naftali, saya mundur dari pelayanan, saya gak mau lagi. Habis waktu saya capek, saya burn out. Itu yang terjadi. Saya temukan bahwa burn out is the result of doing too many things for God without truly being with God. Seringkali kita burn out itu bukan karena kita kekurangan waktu, karena semua orang waktunya sama kok 24 jam. Kenapa ada yang burn out, ada yang enggak? Kita burn out bukan karena kekurangan waktu. Kita burn out karena kekurangan waktu bersama Tuhan. Itu yang sering kali bikin kita burn out, capek dalam melayani. Padahal harusnya kedekatan dengan Tuhan itu adalah dasar pelayanan kita. Bukan tujuan pelayanan kita, ya gak sih? Kita bukan melayani supaya dikasihi Tuhan. Enggak, Tuhan udah sayang sama kita kok. Kasihnya udah sempurna buat kita, udah maksimal buat kita. Kita melayani justru karena kita dikasihi. Jadi kita ngerasa, aduh saya pengen banget nyenengin Tuhan. Saya pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Jadi bukan buat bikin Tuhan terkagum-kagum sama pelayanan kita, sama performa kita gitu ya. Enggak, tujuannya bukan itu. Enggak ada apapun yang kita bisa buat yang akan membuat Tuhan lebih sayang sama kita. Udah maksimal kok sayangnya. Sempurna buat kita.
Dan gak ada apapun yang kita bisa lakukan yang bikin dia kurang mencintai kita. Enggak bisa. His love already perfect for us. Dan ini lagi kita ingetin diri kita. Waktu kita slowing down, waktu kita rest tadi, kita tuh lagi mengingatkan diri kita bahwa di luar semua kerja keras saya pun, Tuhan masih sayang kok. Bahwa siapa diri saya di hadapan Tuhan, gak tergantung dari target-target ini, gak tergantung dari pencapaian ini. Bukan berarti kita gak kerja sekali lagi ya, tapi itu gak menentukan Tuhan sayang sama saya atau enggak. Itu yang lagi kita ingatin diri kita waktu kita slowing down. Bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Bahwa I don't need to perform to make Him love me. No, He already love me. Tuhan cuma pengen spend time with me. Berbagi hatinya sama saya. Mengasihi saya. Waktu saya bikin khotbah ini, kayak Tuhan tuh lagi ngomong banget sama saya pribadi gitu. Karena saya ngerasa Pak Enan tuh emang, wah kerja itu tadi sangat rusuh gitu kan. Saya di Bandung pegang teaching department, bikin bahan setiap minggu. Saya lagi pegang cabang juga di Kuala Lumpur, sebulan sekali saya terbang ke sana. Ya kan. Saya masih punya 8 homestay di area saya yang perlu saya urus, ketemu orang tiap hari. Wah kayak, wah ini gak ada habisnya nih gitu. Aduh ya. Tadinya saya Senin libur, biasanya staf gereja. Sejak awal tahun saya ngambil kuliah S2 lagi, berarti saya Senin kuliah sekarang, jadi udah gak punya libur. Ini kayaknya gak ada habisnya nih kerjaan, bikin khotbah, traveling, ketemu orang, kuliah. Now, jangan sampai salah mengerti, oke? Saya, I love my job, oke? Kalau ketemu Kanala, jangan bilang saya mau berhenti, ya enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau ketemu Kanala bilang saya masih mau kerja, oke? Tapi maksudnya saya bersyukur lah, Tuhan kasih saya kepercayaan buat pelayanan ini. But sometimes semuanya itu bisa sangat tadi overwhelming, kayaknya rusuh banget, semuanya banyak banget. Nah saya gak tahu apakah Bapak Ibu ada yang suka merasakan hal yang sama. Mungkin beberapa dari Anda bahkan jadwalnya lebih padat dari saya gak tahu. Tiap hari kayaknya, wah tadi rusuh banget, rush banget. Rusuh antar anak sekolah, rusuh buka toko, rusuh ketemu klien, rusuh meeting di kantor, rusuh bikin tugas kuliah, rusuh nyiapin makanan buat suami, rusuh gantiin popok anak. Dan semuanya penting sekali lagi. Kita berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa. Bagus, excellent. Tapi hari ini, mau gak kita sama-sama bareng sama saya mencoba buat slowing down a bit. Kerjaan bakal jalan terus, hidup bakal jalan terus. Kita perlu disiplin buat slow down untuk berdiam di hadirat Tuhan. Ini penting buat kesehatan tubuh, jiwa, roh kita soalnya. Bahkan pernikahan kita, bahkan pelayanan kita. Perlu banget waktu sama Tuhan. Slow down to learn patience, belajar sabar tadi ya, gak marah-marah ketika harus menunggu waktunya Tuhan. Dan slow down to enjoy. Lebih menikmati hidup, menikmati waktu sama keluarga, menikmati waktu istirahat, bahkan menikmati Tuhan, enjoying hadirat Tuhan. Oke, mari kita buat itu. Yuk kita berdiri sebentar. Tim personal worship boleh bantu saya. Dan mari tundukkan kepala sebentar Bapak Ibu. Dan yuk ambil waktu untuk tenang di hadirat Tuhan. Just to enjoy God. Hanya untuk menikmati Tuhan dan merasakan kasih-Nya. Mari tenang sebentar. Hadirat-Mu Yesus. Mungkin hari ini beberapa dari saudara sama kayak saya. Kita sama kayak Marta. Kita capek banget. Kerja tiap hari, berangkat pagi, pulang malam. And we try our best to perform. Which is good. Tapi mari sebentar saat kita tundukkan kepala dan menjamkan mata. Mari bayangkan hari ini Yesus sedang duduk di ujung ruangan. Dan dia memperhatikanmu yang sedang bekerja keras. Dia tersenyum dan dia memanggil engkau untuk duduk di sebelahnya. Dan bayangkan Yesus bilang sama engkau, hey thank you ya.
You are doing great. I appreciate your hard work. Makasih udah kerja keras buat aku. Makasih buat pelayananmu. Aku melihat. Orang lain mungkin gak lihat, tapi aku lihat, kata Yesus. Thank you for doing that. Thank you udah kasih yang terbaik. Tapi sekarang mau gak duduk sebentar sama aku? Lupakan sejenak semua pekerjaan itu, semua deadline itu, semua kesibukan itu. Just sit with me and spend time with me. I love you. I love who you are, not just what you do. Aku mengasihi engkau karena pribadimu, bukan karena pencapaianmu. You are enough, engkau cukup, engkau berharga. Mari terima kasih Tuhan saat ini. Nikmati momen bersama Yesus saat ini. Dia mengerti. Dia mengerti kelelahanmu dan dia peduli. Dan biar jadi momen di mana ada penyegaran buat engkau. Di hadirat Tuhan ada refreshment, kesegaran yang baru. Dengan segenap hatiku, kami menikmati Tuhan. Tuhan yang begitu indah. Kami boleh merasakan kasih kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami untuk kami punya ruang, punya waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar hari ini tidak berhenti sampai di sini. Kami terus mau Tuhan setiap hari. Kami enggak mau terdistract hal yang rutin, hal yang membuat kami rusuh. Tapi satu hal, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar firman Tuhan ini renungan buat kami semua. Slow down. Ambil waktu tenang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami terima di dalam nama Yesus.
Amin. Oke, silakan duduk sebentar. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa mengangkat tangan. Asyir bisa melayaninya. Kalau udah dapat, bagi yang belum dapat bisa mengangkat tangan. Mari sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan membacakan iman rasuli. Inilah yang kita imani dan kita percayai. Kita membacanya dengan segenap hati. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ambil roti dan anggur. Kita ambil roti yang pertama. Di dalam roti ini ada firman Tuhan. Kita akan baca, ambil waktu sebentar. Bapak Ibu, mari kita angkat tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang percaya, katakan amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan yang berisi anggur. Mari kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diserahkan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atas ini mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang percaya, katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yes. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Thank you so much Pastor Aryan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin itu sebenarnya Pastor Aryan itu sakit. Tetapi dia memaksakan diri untuk tetap datang membawakan pesan Tuhan di tempat ini. So kasih sekali lagi applause yang meriah buat Pastor Aryan Dev. Thank you. Thank you again Pastor. Ya, semua dapat sesuatu ya? Yes. Slow down artinya memperlambat. Boleh colek sebelahnya bilang, slow down, pelan-pelan. Pelan-pelan supaya apa? Supaya kita bisa lebih sabar. Pelan-pelan supaya apa? Supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Wow, thank you banget sekali lagi dan sekali lagi thank you. Dan saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih sudah hadir di ibadah yang sangat kita sukai, kita cintai. Dan kami mengucapkan welcome home. Selamat datang. Dan sepertinya ada satu orang yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Boleh kalau tidak keberatan untuk mengangkat tangannya karena kami mau memberi sambutan. Yes, boleh diberikan sambutan. Selamat datang Bu. Yes, selamat datang di keluarga besar CDC Bogor. Wow, luar biasa. Yes, sekali lagi selamat datang. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang adalah saatnya kita untuk memberikan apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita baca dulu firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 25. Firman Tuhan bilang gini Bapak Ibu dan Saudara. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kekristenan itu di dalam firman Tuhan adalah seperti ini. Ada menabur, ada menuai. Kekristenan itu engkau memberi, engkau akan diberi, dan ini janji Tuhan. Dan mari kita menyadari akan hal ini. Saya mau ceritakan sedikit pengalaman saya waktu masih kecil. Saya ingat waktu itu rumah saya di daerah Sukasari 1. Dan waktu saya kecil, kami tuh belum ada ledeng di rumah kami. Jadi kami masih pompa pakai pompa dragon tuh yang warna hijau, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami juga. Dan sumur kami tuh di belakang rumah. Untuk menyiram tanaman di depan rumah, itu biasa tugas saya Bapak Ibu setiap hari. Jadi saya mengambil ember, cuma sayangnya ember saya tuh bolong Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya memompa air itu masuk ke dalam ember. Saya bawa buru-buru ke depan, ke tempat tanaman-tanaman. Dan apa yang terjadi? Selama perjalanan ember saya mengeluarkan air, karena embernya bolong. Bapak Ibu dan Saudara, namun saya tidak berhenti untuk menyiram pohon. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu dan Saudara? Saya menambahkan air ke ember itu. Jadi kalau biasanya cuma sedikit, saya tambahkan sampai penuh Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya tetap lakukan menyiram pohon. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman saya ini Bapak Ibu dan Saudara? Mungkin saat ini Anda dalam kondisi seperti ember bocor ini. Finansial Anda seperti ember yang bocor ini. Anda cari, Anda tambahkan ke ember dan keluar untuk hal-hal yang tidak Anda duga. Mungkin kesehatan, mungkin kerugian, mungkin kehilangan, mungkin hal lain. Jadi seolah-olah Anda bekerja dan airnya habis terus. Tapi tenanglah Bapak, Ibu dan Saudara, seperti firman ini Tuhan katakan. Tuhan yang akan menambahkan air kepada saudara. Tuhan yang akan memberikan benih seperti firman-Nya di ayat yang lain untuk saudara menabur.
Jadi tetaplah memberi, tetaplah menabur, tetaplah menanam benih. Karena Tuhan akan menambahkan berkat bagimu. Kalau Anda menuai berkat, Anda pun harus menabur berkat. So mari saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu dapat di-scan ke kode kris yang ada di amplop coklat ini. Dan ada lagi persembahan Natal yang amplopnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mentransfer ke rekening yang ada di kris ini, jangan lupa dicantumkan persembahan Natal sebagai keterangan. Dan kalau Bapak Ibu merasa amplop ini terlalu kecil buat Bapak Ibu dan Saudara, boleh mengangkat tangan, nanti Asyir akan memberikan amplop yang lebih besar. Mari sama-sama kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Oke. Yes. Sekarang mari kita berdoa bagi persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami Engkau masih berikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari harta kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, kegerakan-Mu di CDC Bogor. Kami tahu Tuhan, mungkin saat ini keuangan kami seperti ember yang bocor. Kami mau menabur tapi hati kami berkata, apakah kami mampu melewati ini? Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menambahkan air di dalam ember kami. Dan kami mau tetap melakukan ini Bapa. Kami mau tetap menanam benih. Kami mau tetap menabur Tuhan dalam pekerjaan-Mu. Karena kami tahu benih yang kami tabur itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu memberikan kami kesempatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak, biar berkat-Mu turun kepada kami semua dan kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang telah memberi katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah juga. Wow. Oke, lanjut pengumuman. Dan saudara boleh lihat dulu kiri kanan. Lihat dulu kiri kanan. Setelah melihat kiri kanan, mari bangkit berdiri. Kita berikan apresiasi untuk para volunteers yang telah memberikan waktu tenaganya agar kita bisa beribadah sambil kita katakan thank you, volunteer. Yes, thank you volunteer. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Dan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami dalam tim volunteers, boleh silakan mendaftar. Jangan lupa ikuti kelas spiritual journey dulu. Oke, pengumuman selanjutnya. Ibadah minggu depan tetap dilaksanakan jam 9 pagi di Hotel Green Forest. Mungkin nanti untuk ruangan akan diberitahukan dan akan dilayani oleh Gembala kita. Boleh kasih aplaus Pastor Krisnanto. Jadi untuk umum jam 9 pagi, untuk Eros ataupun anak-anak muda ataupun bapak-bapak ibu-ibu yang berjiwa muda seperti tadi Pastor Aryan katakan jam 11.30. Jadi nanti soal ruangan akan diinfokan kembali. Lanjut. Nah ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ini penting banget, inilah dapurnya CDC Bogor, yaitu doa. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mau terlibat langsung dalam doa onsite setiap Sabtu pagi jam 7 di Sekretariat CDC Bogor. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat untuk bangsa, untuk negara, untuk kota kita, untuk jemaat yang membutuhkan, untuk jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Minggu ini jam 7 pagi hari Sabtu kita akan sama-sama berdoa. Baik, setelah doa ada juga care cell. Sobat di sini saya mau lihat siapa yang sudah tergabung dalam care cell, boleh angkat tangan. Boleh dong colek sebelahnya tanya, kamu udah di care cell belum?
Kalau belum, silahkan mendaftar. Di sini ada khusus ibu-ibu, luar biasa loh ibu-ibu. Ada yang untuk family, ada untuk anak-anak muda, ini luar biasa banget. Kalau anak muda bukan college, namanya cool age ya. Cool age, umur yang indah katanya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, seperti tadi kalau Anda mau melayani dalam kegiatan volunteer CDC Bogor, mari bergabung. Sebelumnya boleh mengikuti kelas spiritual journey. Dan pada bulan ini tanggal 23 November sudah memasuki pelajaran keempat atau pelajaran terakhir. Wow. Biayanya sangat murah, termasuk buku dan makan siang. Sebenarnya termasuk snack juga. Jadi snack, makan siang, dan buku. Luar biasa. Dan saya banyak diberkati melalui kelas ini. Saya mengajak Bapak Ibu yang belum mengikuti kelas ini, mari sama-sama untuk kita mengikuti kelas ini. Dan pengumuman selanjutnya adalah Fast 21. Bapak Ibu dan Saudara, dalam Fast 21 ini, mari sama-sama kita bersama-sama untuk menggantikan makanan fisik yang biasa kita nikmati menjadi makanan rohani. Dalam puasa ini kita mendekatkan diri kita sedemikian rupa kepada Tuhan. Sehingga hubungan kita kembali dipulihkan. Hubungan kita menjadi lebih baik dengan Tuhan. Mari selama 21 hari dari tanggal 27 Oktober kemarin sampai tanggal 16 November kita bersama-sama melakukan puasa 21 hari atau Fast 21. Setelah Fast 21 ini selesai, kita diajak jalan-jalan oleh Pak Anton. Begitu. Dan Bapak Ibu dan Saudara, terakhir sebelum nanti Pastor Chris tutup doa berkat, jangan lupa setelah ibadah ini selalu untuk memborong basar yang ada di depan untuk Natal dan untuk operasional juga. Bapak Ibu dan Saudara, setelah itu bersama-sama kita coffee time. Coffee time ini untuk fellowship ya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau nanti ada yang carousel, boleh, tapi usahakan ngobrol dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma langsung ke carousel aja, tapi ngobrol dulu bersama-sama. Mungkin kita udah lama gak tanya siapa yang di belakang, kabarnya bagaimana. Manfaatkan waktu coffee time ini. Baik, terima kasih. Kami undang Pastor Chris untuk doa tutup. Ya, sekali lagi kita diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang merasakan diberkati firman Tuhan pagi ini? Terima kasih untuk Pastor Arian untuk bisa melayani di tempat ini. Thank you banget. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini sudah hari yang ke-7 kita menjalankan Fast 21. Merasakan enggak? Udah hari yang ke-7 nih ada penyegaran, ada rasa kedekatan dengan Tuhan, dan semakin punya waktu untuk kita bisa berikan buat Tuhan. Saya merasakan bahwa terus di-refresh, bahkan jiwa kita pun tanpa disadari kita akan di-refresh. Ketika kita mencari Tuhan, berusaha, namanya berusaha tuh apapun kita usahakan. Mungkin waktu ya kita usahakan. Kesibukan kita kerjakan dan kita cari waktu untuk kita bisa sama-sama mencari Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan ini bagus banget di Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Tuhan yang menuntun kita ke air tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Artinya ketika Tuhan menuntun ke air tenang, kita dapat satu kesegaran. Jiwa kita mendapatkan satu kesegaran. Kita ini yang kita butuhkan. Hidup ini perlu segar enggak? Segar. Saya punya ikan di rumah. Kalau berbulan-bulan airnya enggak pernah diganti, dikasih makan aja, maka makanannya itu
bisa merusak air. Sehingga apa? Keracunan. Ikan itu banyak makan terus. Dia perlu kesegaran. Airnya diganti. Diganti. Setiap minggu diganti airnya. Maka apa? Oksigennya dia dapat yang baru. Begitupun kehidupan kita. Kita butuh oksigen dari Tuhan. Amin. Selalu baru. Setiap hari Tuhan mencurahkan berkat yang baru buat kita. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita. Saya percaya hari ini firman Tuhan gak berhenti sampai di sini. Terus untuk beri ruang untuk kita belajar dan melakukan firman Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bahasa roh sama-sama. Urakaya rabashika rabaya. Syarakaya rabata rabashika. Urakata rabashika rakaya rabaya. Urakababa rabasyara. Irakaya rabasyara. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu, untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keluarga di CDC Bogor Tuhan. Tuhan beri hidup rukun, damai. Kami percaya Tuhan, waktunya terjadi ada satu pemulihan di dalam setiap keluarga. Orang tua datang kepada anak dan anak berbalik kepada Bapa. Berikan kami hati Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Ketika engkau bekerja, ketika engkau berusaha, ketika engkau menjalankan studi, kuliah, apapun, Tuhan terus beri keberhasilan. Tuhan melindungi engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau ada. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih sayang Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Happy Sunday.